coffee? Shalom. Shalom. Welcome once again to our session of attributes of God. Dan selamat datang sekali lagi di dalam sesi pengajaran atribut Allah. Lesson number 6 today. Kita masuk dalam pengajaran yang ke-7. I pray that you have a good day this morning. Saya berdoa saudara punya hari yang baik pada pagi hari ini. Pray the presence of the Lord will come to you right now. Dan biarlah hadirat Allah turun di dalam tempatmu, dalam rumah saudara pada saat ini. May the wisdom of God and understanding of the Lord Jesus be upon you. Dan biarlah hikmat, pengurapan, dan pengetahuan daripada Allah turun di atas hidup saudara. As we go through this study, may the Lord reveal to you His secret plans for you. Dan selagi kita belajar pengajaran ini, biarlah Allah sendiri yang memperlihatkan rahasia rencananya bagi kehidupan saudara. So praise the Lord, shall we pray right now. Mari kita berdoa. Father, we thank you for your goodness and your mercy. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu. We ask you, Lord, that your presence be with your people right now. Kami meminta biarlah hadirat-Mu boleh ada di antara setiap umat-Mu pada saat ini. Open the eyes of our understanding Dan bukalah mata pengertian mereka, mata hati mereka, as your word is being preached. sewaktu firman-Mu sedang diberitakan. Father, we pray also that you anoint your servants Dan Bapa, kami juga berdoa biar Tuhan urapilah hamba-hamba-Mu. and let every word that proceed out of your mouth be only of you. Dan biarlah setiap perkataan yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu semuanya diurapi dan berasal daripada Engkau saja. In Jesus' mighty name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Hallelujah. Haleluya. Amen. Welcome everybody that you are coming in online, and we pray that you will be blessed this morning. Dan selamat datang sekali lagi buat saudara yang sedang bergabung online, dan kami puji Tuhan untuk hari ini. So this morning we are going to talk about the attributes of God, lesson number 6. Dan pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai atribut Allah, yaitu pengajaran yang ke-6. So the power of God. Dan kita akan bicara mengenai kuasa Allah. So we cannot have the right conception of God unless we think of Him as all-powerful. Jadi kita tidak bisa memahami atau memiliki konsep yang benar tentang Allah sampai kita menyadari dan mengetahui dan juga memahami bahwa Dia adalah sepenuhnya berkuasa. And all-wise. Dan Tuhan itu juga sepenuhnya berhikmat. He who cannot do what He wills and perform all His pleasures. Jadi jika ada seorang pribadi yang tidak bisa melakukan apa yang dikehendakinya atau melaksanakan apa yang dia inginkan, Cannot be God. maka pribadi tersebut tidak bisa dipanggil sebagai Allah atau Tuhan. So God, as God, had a will to resolve. Jadi Allah itu memiliki kehendak untuk menyelesaikan What He deems good. apa yang dipandangnya baik. So has He power to execute His will? Jadi artinya Allah memiliki kuasa untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. So the power of God is the ability and strength Jadi kuasa Allah adalah kemampuan dan kekuatan yang Allah miliki, whereby He can bring to pass whatsoever He pleases. di mana dapat melakukan apapun yang Dia inginkan. So whatever His infinite wisdom may direct. Dan juga bagaimana hikmatnya yang tidak terbatas mengarahkannya, kuasa Allah itu sanggup untuk mengerjakannya. And whatsoever the infinite power of whatever the infinite purity of His will may resolve. Jadi dan juga dalam kekudusan kehendaknya yang tiada batasnya juga bisa dinyatakan untuk terjadi dan dilaksanakan karena kuasa Allah. As holiness is the beauty of all God's attributes. Dan dimana selagi kita juga belajar bahwa kekudusan adalah salah satu dari atribut Allah, keindahan atribut Allah. So power is that which gives life. Jadi kuasa yang membawa atau memberikan kehidupan. And action to all the perfection of divine nature. Dan perbuatan kepada keseluruhan kesempurnaan dari
natur ilahi Allah atau sifat ilahi Allah. That's the power of God. Itu yang dimaksud dengan kuasa Allah. God had spoken Tuhan telah berbicara atau Dia telah berfirman. in Psalm 62 and verse 11. Dalam Mazmur 62 ayat 12 dalam bahasa Indonesia. The power belongs to God. Kuasa dari Allah asalnya. So let us read the scripture. Kita baca ayat ini. God has spoken once, twice, I have heard this, that power belongs to God. Ya, Mazmur 62 ayat 12. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. So, secondly, we want to show you the scriptures today so that you know that God had spoken. Dan ayat berikutnya kita akan memperlihatkan kepada saudara yang menunjukkan bahwa Allah itu bersuara, Allah berfirman. That the power belongs to God. Dan dengan firman-Nya tersebut kuasa itu adalah milik Allah sepenuhnya. So secondly, we want to look into Psalms chapter 18 verse 13 to 15. Kita buka di dalam kitab Mazmur 18 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Verse 13 says, The Lord thundered from heaven, and the Most High uttered His voice, hailstone and coal of fire. Ayat 13, karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Verse 14, He sent out His arrows and scattered the foe, lightning in abundance, and He vanquished them. Ayat 14, maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Verse 15, Then the channel of the sea was seen, the foundation of the world were uncovered at your rebuke, O Lord, at the blast of the breath of your nostril. Ayat 15, dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diserakannya mereka, kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukannya mereka. And one more scripture on this, God had spoken and the power that belongs to Him. Dan satu ayat lagi di mana menyatakan bahwa Allah itu berbicara, Allah berfirman, dan kuasanya itu menjadi milik Allah sepenuhnya. In Psalms 89 and verse 6. Di dalam Mazmur 89 dan ayat yang ke-6. It says here, For who in the heavens can be compared to the Lord? Who among the sons of the mighty can be likened to the Lord? Ya, Mazmur 89 ayat 7 dalam bahasa Indonesia. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Amen. So we may speak often and yet fail to be heard. Dan mungkin kita sebagai manusia seringkali berbicara, namun di satu sisi juga kita tidak setiap kali didengarkan. So but God on the other hand, He speaks once, and the thunder of His power is heard on 1,000 hills. Tapi di sini jika dibandingkan dengan Allah, ketika Allah berfirman atau ketika Allah mengucapkan sesuatu dan bersuara, dikatakan bahwa sinar bahkan kuasanya yang mengguntur seperti kilat itu kemudian diperdengarkan di antara ribuan bukit-bukit. As we have read the scriptures just now, the Lord also thundered in the heavens. Dan seperti yang kita baca ayatnya dikatakan bahwa Tuhan mengguntur di langit, memperdengarkan firman-Nya. And the highest gave His voice. Dan yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. And all the hailstones and coals of fire. Dan dikatakan juga di sana ada hujan es dan bara api kemudian. And so He sent out His arrows, the scripture says, and scattered them. Dan firman Tuhan berkata bahwa dilepaskannya panah-panahnya dan diserakannya panah-panah tersebut. He shot out lightnings. Dan dia dikatakan bahwa ada kilat bertubi-tubi mengguntur. And overpowered them. Dan sehingga dikacaukannya mereka. So amazing what the scripture talks about God's power. Dan hal yang luar biasa ini bicara mengenai kuasa Allah. So God has spoken once. Jadi ketika Allah sudah berfirman sewaktu-waktu atau sekali dia berbicara, behold His unchanging authority. Dan lihatlah bahwa otoritasnya itu tidak berubah. Who in heaven
can be compared unto the Lord. That's what the scripture says. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa siapakah yang bisa disamakan seperti Tuhan di antara penghuni surga? Who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? Dan ya sekali lagi bahwa siapakah yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surga? In Daniel chapter 4 and verse 35. Di dalam Daniel 4 ayat 35. All the inhabitants of the earth are reputed as nothing. He does according to his will in the army of heaven. And among the inhabitants of the earth, no one can restrain his hands or say to him, what have you done? Daniel 4 ayat 35. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Hallelujah. Let me give you some examples on God's power. Dan saya akan berikan kepada saudara beberapa contoh dari kuasa Allah. And let us look into scriptures, because scriptures are the best answers. Dan kita melihatnya di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah jawaban yang terbaik. And so that is the best word that can bless us. Dan itu adalah firman-Nya yang teramat baik yang bisa memberkati kita semua. So example of God's power in Matthew chapter 8 and verse 3. Dan contoh-contoh daripada kuasa Allah kita buka dalam Matius 8 ayat yang ketiga. Here you see about the leprosy. Di sini saudara akan menemukan bahwa ada orang yang sedang sakit kusta. So let's look at the scripture. Then Jesus put out his hands and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. So this incident was openly displayed when God became incarnate as human and dwelt among men. Jadi peristiwa ini kemudian diperlihatkan di mana kuasa Allah terjadi, di mana Allah sendiri berinkarnasi menjadi manusia dan diam di antara umat manusia. And so to the leper, he said, I am willing. Because Jesus asked him, are you willing? He said, I am willing. Dan bagi orang kusta tersebut berkata, aku mau. And so because he said he was willing, Jesus said, be cleansed. Dan karena orang kusta itu menjawab kepada Yesus, aku mau untuk disembuhkan, maka Yesus meresponi dia juga dengan mengatakan, jadilah engkau tahir. And so because of that, immediately his leprosy was cleansed. Jadi seketika itu juga karena hal itu kemudian sakit kustanya kemudian ditahirkan. So you see the manifestation of God's power in display. Jadi saudara bisa melihat bagaimana manifestasi kuasa Allah kemudian diperlihatkan di dalam firman ini. I would love to give you another one more example regarding Lazarus. Dan satu lagi saya berikan kepada saudara, yaitu mengenai Lazarus. And that is written in John chapter 11 verse 39 to 44. Itu tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat 39 sampai dengan 44. Let us go into the scripture, let us read it so you can see the power of God being displayed. Dan mari kita baca ini bersama-sama sehingga saudara juga bisa melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan dan diperlihatkan. And so here in verse 39, Jesus said, take away the stone. And Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days. Ayat 39 kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. And so we're going to see the power of God displayed in this incident. Jadi kita akan melihat bagaimana kuasa Allah diperlihatkan, dipertunjukkan di dalam peristiwa ini. And so let's look at verse 40. Jesus said to her, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Ayat 40 jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Oh, people of God, you know, this is just showing you about the power of God being displayed, about the attributes of God.
Dan umat Allah ketahuilah bahwa di sini sedang memperlihatkan kuasa Allah dan atribut Allah. And at the same time you can see how God's manifestation is being applied to us also. Dan di saat yang bersamaan juga saudara bisa melihat bagaimana kuasa Allah juga bisa dinyatakan, dimanifestasikan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Only if you believe you will see the glory of God. Seperti firman yang nyatakan, hanya jika engkau percaya maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Woo, what an awesome word. Dan ini adalah firman yang luar I biasa. receive it, Lord. Dan biarlah kita berkata bahwa saya menerimanya, And Tuhan. verse 41 says, then they took away the stone from that place where the dead man was lying. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. Ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. And verse 42 say, and I know that you always hear me because of the people who are standing by, I say this, that they may believe that you sent me. Ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Wow, awesome. Then verse 43. Now when he had said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come forth. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. And verse 44, and he who had died came out bound hand and foot with grave clothing, and his face was wrapped with cloth. Jesus said to them, loose him and let him go. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Wow, wow, wow. To one who had laid in the grave for 4 days, he cried out, Jesus cried out and said, Lazarus, come forth. And the dead came forth. That is the power of God being displayed. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada seseorang yang sudah terbaring mati selama 4 hari. Dan dia berseru dan mengatakan, Lazarus, marilah keluar. Dan kemudian Lazarus yang mati tersebut keluar daripada tempat tersebut. You know, how did Lazarus come? He was buying everything. So he's hopping, bloop, bloop, bloop. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana Lazarus keluar. Karena pada saat itu dia terikat oleh kain-kain peluh. So, it's amazing, the power of God being displayed. So first one was the leprosy, the power of God showing about the healing power. And the second one, the resurrection. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa kuasa Allah yang diperlihatkan. Contoh yang pertama tadi kepada orang yang sedang sakit kusta, dan yang kedua ini adalah kepada Lazarus. What do they have in common? Dan persamaan apa yang mereka miliki di antara keduanya? So this Jesus said, if you believe. Dan disinilah Yesus mengatakan bahwa jika engkau percaya. So one is talking about a person directly. If you believe, you will receive. Dan itulah Yesus sedang berbicara kepada seseorang secara langsung. Dia mengatakan jika engkau percaya, maka engkau akan menerimanya. But the other one was, was talking to somebody else for somebody else. Dan di kasus yang lain, di sini Yesus berbicara kepada Marta untuk berdoa terobosan bagi orang yang lain lagi. But not only that, but for the glory of God. Because certain sickness, certain death happens for the glory of God. God wants to display His power and manifest in such a way that people all around will just turn around and give glory to God. Dan bukan hanya itu saja, bahwa Yesus juga memperlihatkan semua itu supaya itu juga membawa kemuliaan kepada nama Tuhan, kepada orang-orang di sekelilingnya yang melihat mujizat tersebut. So for in Lazarus' case, he told Martha and told Mary, Martha, and he told them, do you believe that if you believe, you will see the glory of God? Ya, dalam kasus Lazarus di sini Yesus berkata kepada Maria dan Marta, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. So I want to give you one more beautiful scripture about the power of God manifestation. We want to look into the scripture. We want to read it so that we get linked with it, and so that
power of God is Ya, manifest. satu lagi saya akan beritahu kepada saudara satu cerita dalam firman Tuhan ini sehingga saudara bisa membacanya, mengetahuinya, dan juga biarlah kuasa Allah juga bisa dinyatakan di dalam kehidupan saudara. So at the same time, as we are studying the attributes of God, we also can tap into the power of God and how we can have our miracles also. Jadi selagi kita belajar mengenai atribut Allah, hal yang terpenting adalah bagaimana saudara juga bisa masuk ke dalam kuasa Allah sehingga saudara juga bisa mengalaminya dalam pengalaman saudara dalam kehidupan saudara sendiri. And we can display the power of God, the glory of God. We can see, oh my God is awesome. Sehingga kita bisa melihat kuasa Allah dimanifestasikan dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. And so let's look in Luke chapter 5. Verse 17 to 26. Kita buka dalam Lukas 5 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Now, in verse 17, it says, Now it happened on a certain day, as he was teaching, that is Jesus, that there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who had come out of every town of Galilee, Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. Hallelujah. Amin. Ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang yang sakit. I pray that we are not too fast. We are going just right on time. So let me continue. Then, verse 18, Then, behold, men brought on a bed a man who was paralyzed, who they sought to bring in and lay before Jesus. Kita baca sama-sama di ayat 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. This is another healing but in a different way, yeah? Jadi adalah suatu contoh mujizat kesembuhan dengan cara yang berbeda. And so the word of the Lord was there. Earlier it says that the presence of the Lord was there to bring healing, yeah? Jadi di sini kita juga bisa melihat suatu catatan bahwa hadirat Allah ada di situ. Yesus ada di situ untuk membawakan kesembuhan. So he was more, and the power of the Lord was present in that place for healing. Jadi kuasa Allah ada di dalam tempat tersebut untuk menyatakan kesembuhan bagi yang sakit. And so verse 19, and when they could not find how they might bring him in because of the crowd, they went on the housetop and let down with his bed through the tiling into the midst before Jesus. Ayat 19, karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Many people give up by, they see the crowd, they can't go in, they can't press in, so they just stay down there and wait, or some of them give up. Dan banyak orang mungkin akan menyerah dalam situasi ini karena mereka dihadapkan pada kerumunan orang banyak. Mereka tidak mau mendorong maju, mereka tidak mau menekan maju untuk bisa sampai di hadapan Yesus. But this is a unique incident. Tetapi ini adalah sebuah peristiwa yang sangat unik. They climb on top of the rooftop. Mereka memiliki ide untuk memanjat atap rumah. They took out all the atap, all the ceiling, the tilings, and they just set him right down in the center where Jesus was. Lalu mereka kemudian membongkar atap rumah tersebut dan hal yang luar biasa, mereka menurunkan orang lumpuh tersebut tepat di hadapan Yesus. And so in verse 20 say, when Jesus saw their faith, this is important. When Jesus saw their faith, he said to him, "Man, your sins are forgiven." Dan ini adalah yang penting terjadi ketika Yesus melihat iman mereka di ayat 20. Berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Wow, because of the corporate faith. Ya, jadi ini semua terjadi karena iman orang-orang tersebut yang bersama-sama. Because there was a group of people believing
and they brought him down, and because of such a faith that Jesus saw, he said, "Man, your sin has been forgiven." Ya, jadi karena iman dari mereka, orang-orang ini yang membawa orang lumpuh, iman yang secara bersama-sama, kemudian itulah yang Yesus lihat sehingga Yesus mengatakan bahwa, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." And verse 21, and the scribes and the Pharisees begin to reason, saying, "Who is this who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?" 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? So verse 22, Jesus began when Jesus perceived their thoughts, he answered and said to them, "Why are you reasoning in your hearts?" Ayat 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? So Jesus in verse 23 said, which is easier? Your sins are forgiven you, or to say, rise up and walk? Ayat 23. Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? So in verse 24 he said, but that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, he said to the man who was paralyzed, I say to you, arise, take up your bed and go to your house. Ayat 24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Another different miracle, and Jesus displayed the power of God in the eyes of many. Jadi ini adalah mujizat yang berbeda lainnya yang Yesus perlihatkan untuk menyatakan kuasa Allah yang dimanifestasikan di tengah-tengah mereka semua. And in verse 25, immediately he rose up before them, took up what he had been lying on, and departed to his own house, glorifying God. Ayat 25, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Verse 26, and they were all amazed, and they glorified God, and were filled with fear, saying, who have seen strange things today? Ayat 26, semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. The power of God was present for Jesus to perform healing. Jadi kuasa Allah itu ada hadir di dalam Yesus untuk supaya Yesus bisa memperlihatkan kuasa kesembuhan ilahi. That is why you and I must remember and must acknowledge and must know. Oleh sebab itu saudara dan saya harus ingat dan harus juga mengetahui dan mengakui that only the power belongs to God, bahwa segala kuasa itu adalah milik Allah and to Him alone. Dan hanya milik Dia seorang diri. Not a creature in the entire universe has an anthem of power except what God delegates. Jadi tidak ada ciptaan apapun di seluruh alam semesta ini yang memiliki mungkin sekecil kuasa kecuali kalau bukan Allah yang mendelegasikan atau memberikan kuasa itu kepadanya. So let me repeat one more time. The power of God only belongs to God and Him alone. Jadi kuasa Allah itu adalah milik daripada Tuhan seorang diri. Not a single creature in the entire universe has an anthem of power except what God delegates. Jadi tidak ada ciptaan di seluruh bumi ini yang kemudian memiliki sekecil apapun kuasanya kalau bukan Tuhan sendiri yang memberikannya kepada seseorang atau kepada ciptaan tersebut. So we must understand that God's power is not acquired. Jadi kita harus mengerti dan memahami bahwa kuasa Allah itu bukan diberikan atau bukan kita miliki. Or even does it depend upon any recognition by any other authority. Jadi kuasa yang Allah miliki itu tidak
bergantung kepada pengakuan akan otoritas dari orang lain. Because the power of God just belongs to Him and Him alone, and to whom He wished to delegate. Karena sekali lagi bahwa kuasa Allah adalah milik daripada Allah dan hanya Dia seorang diri, dan Dia memberikannya kepada siapa yang Dia mau delegasikan akan kuasanya. So you and I, God can use us, but remember the power is not from us. It's only from God and God alone. Jadi ingatlah bahwa Tuhan bisa memakai saya dan saudara, tetapi kuasanya itu berasal daripada Allah saja dan hanya milik daripada Dia saja. So God's power is like Himself. Jadi kuasa Allah adalah seperti dirinya sendiri, seperti diri Allah sendiri. Self-existence, ada dengan sendirinya. Self-sustaining, dan kuasa itu tidak diperlukan hal lain untuk kuasa itu bisa ada dalam diri Allah. The mightiest of men cannot add so much as a shadow of increased power to the omnipotent one. Jadi bahkan seorang manusia yang berkuasa sekalipun tidak bisa menambahkan tidak bisa menambahkan kuasa kepada Allah yang memang sudah maha kuasa. So let me repeat, the mightiest of men cannot add so much as a shadow of increased power to the omnipotent one. Jadi kuasa mungkin yang dimiliki oleh seseorang yang paling berkuasa sekalipun, yaitu manusia yang paling berkuasa sekalipun, dia tidak bisa menambahkan kepada kuasa Allah yang memang Dia adalah maha kuasa adanya. So you understand what I'm trying to say to you here. He Himself, the great central source, He is the source. Jadi disinilah dikatakan bahwa Allah sendiri adalah sebagai sumber dari segala kuasa. He is the originator of all power. Dan Allah itu adalah pencipta dari segala kuasa, dari semua kuasa yang ada di bumi ini. So power is also used as the name of God. Jadi kuasa juga digunakan sebagai nama dari Allah. So let me show you in the scripture in a while. The Son of Man sitting on the right hand of power. Ya, kita baca di dalam Markus 14 ayat 62. Di sini dikatakan bahwa jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa." So in Mark chapter 14 verse 62 says those things. The Son of Man sitting at the right hand of power. Jadi Markus 14 ayat 62 mengatakan bahwa Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. So what a wonderful scripture it is. And it's actually saying at the right hand of God. Ayat ini juga mengatakan bahwa di sebelah kanan Allah. That is why I said power is also used as the name of God. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan kuasa juga dipakai sebagai nama Allah. And so once again, let me repeat again. Jesus said, "I am, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven." Saya bacakan sekali lagi di dalam Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." 62. Hallelujah. So we have come almost to our end of our meeting. So once again, remember God's power, He alone, that is the power of God. Jadi kuasa Allah adalah diri Allah sendiri, dan kuasa Allah itu adalah milik daripada Allah sendiri. So no man can acknowledge power unless God delegates to you those power, then you only can do it. But remember that it is from God. Jadi sekali lagi bahwa kuasa yang manusia miliki juga itu didelegasikan, diberikan oleh Allah. Dan kuasa itu artinya adalah milik dari Allah. So the power belongs to God. Jadi kuasa Allah itu adalah milik dari Allah. So friends, today we come to the end of session 6 of attributes of God. Dan kita sudah sampai akhir dari pengajaran yang ke-6 dari atribut Allah. So tomorrow we will enter lesson 7.
on the attributes of God. Dan besok kita juga akan melanjutkan pengajaran yang ketujuh dari atribut Allah. So I pray that you are blessed by this word. Dan saya berdoa saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. I pray that you will go through them and so you understand better and seeing how God spoke, how God displayed His power through that healing, through that resurrection, all our healings, but different types. Ya, jadi saya berdoa supaya saudara menggalinya lebih dalam lagi dan merenungkannya. Di sini diperlihatkan bagaimana kuasa Allah dimanifestasikan melalui berbagai peristiwa kesembuhan dengan cara yang berbeda-beda. So may the Lord bless you and keep you. Biarlah Tuhan Yesus itu menjaga saudara dan memberkati saudara. May good health be with you at all times. Dan biarlah kesehatan Tuhan memberikan kepada saudara kesehatan dalam segala waktu. And may you be blessed. Dan biarlah kehidupan saudara juga diberkati. So in times like this, dan ingatlah di dalam saat seperti ini, we need to draw nearer to God, kita harus datang lebih lagi mendekat kepada Allah, so that you and I will be safe in His hands. sehingga saudara dan saya bisa tetap aman di dalam lindungan tangannya. May the Lord bless you. Dan biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara. May you be a blessing. Dan biar saudara menjadi berkat. And remember also, Dan juga ingatlah saudara, we are still going to pray in 2 weeks' time. dan kita masih akan terus mengumpulkan permohonan doa untuk didoakan nanti 2 minggu dari hari Sabtu kemarin. And so by the third Saturday we be already praying already. Yeah. Dan di Sabtu ketiga di bulan Mei ini kita akan berdoa bagi saudara. So write your request soon, and then we will pray through all the way. And when the day comes, we believe God for the supernatural miracles. Saudara bisa tetap menuliskan permohonan doa saudara di dalam kolom-kolom komentar, dan pada harinya tiba kita akan berbicara dan berdoa bagi setiap kebutuhan secara spesifik. And so God bless you. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Until I see you tomorrow. Dan sampai kita berjumpa lagi besok. Bye bye now. Dan kita bertemu lagi. Sampai jumpa.